Halo teman-teman terkasih, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri? Dalam hidup ini, kita lebih banyak punya sahabat atau musuh? Kita semua pasti mendambakan persahabatan yang tulus, yang hangat, dan jujur. Tapi kenyataannya, seringkali kita justru terjebak dalam persaingan, kecurigaan, bahkan permusuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagaimana menemukan sahabat sejati dan juga menjadi sahabat bagi orang lain. Ada dua ayat luar biasa yang bisa menjadi peta jalan bagi kita. Pertama, dari Imamat. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Lalu Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, mari kita bedah satu persatu. Yesus menawarkan sebuah janji persahabatan yang luar biasa. Coba bayangkan, Pencipta alam semesta tidak memanggil kita sekadar pelayan atau pengikut yang pasif, tapi Dia memanggil kita sahabat. Ini adalah sebuah kehormatan yang tak ternilai. Namun, persahabatan ini punya syarat, yaitu melakukan apa yang Kristus perintahkan. Apa perintahnya yang terbesar? Tentu saja, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi, menjadi sahabat Kristus bukan hanya soal seberapa sering kita berdoa atau seberapa khusyuk kita beribadah. Itu semua penting, tapi puncaknya ada pada ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang di sekitar kita? Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita pasti akan taat pada perintahnya untuk mengasihi sesama. Ketaatan inilah yang menghilangkan jarak dan kecurigaan di antara kita, dan membuat kita layak disebut sahabatnya. Ini bukan tentang ritual, tapi tentang relasi yang nyata dan aktif. Setelah kita menjadikan Kristus sebagai sahabat utama kita, Dia tidak berhenti di situ. Dia memanggil kita untuk memperluas kasih itu kepada orang asing. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang mungkin berbeda dari kita, baik dari latar belakang, suku, kepercayaan, atau status sosial. Di zaman Alkitab ditulis, orang asing atau pendatang adalah kelompok yang paling rentan, seringkali ditindas dan dieksploitasi. Perintah untuk tidak menindas mereka adalah panggilan bagi kita untuk melindungi yang lemah, bukan malah mengambil keuntungan dari mereka. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kita semua, pada satu titik, adalah orang asing yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Kita diterima saat kita tidak layak. Kita dikasihi tanpa syarat. Sebagai umat yang telah menerima kasih dan penerimaan sebesar itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memantulkan kasih yang sama kepada sesama, tanpa memandang bulu, tanpa melihat status mereka. Jadi, menjadi sahabat Kristus berarti kita juga menerima sebuah misi. Misi untuk mengasihi seperti Dia mengasihi. Semua dimulai dari ketaatan pribadi kita kepadanya, yang kemudian memancar keluar dalam bentuk kasih kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang kita anggap berbeda atau jauh dari lingkaran kita. Ketika kita benar-benar hidup dalam persahabatan dengan Yesus, daftar musuh kita akan secara otomatis berkurang. Mengapa? Karena kita akan mulai melihat setiap orang dengan kacamata kasih Kristus, bukan lagi sebagai ancaman atau saingan, tetapi sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga, yang layak untuk dikasihi dan dihormati. Persahabatan sejati dengan Yesus mengubah cara kita memandang dunia dan semua orang di dalamnya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena Engkau mau memanggil kami sahabat. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan pada perintah kasih-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pengikut, tetapi sungguh-sungguh menjadi sahabat-Mu yang setia, yang mampu mengasihi tanpa batas dan tanpa syarat. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini memberkati teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.